Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @nyata74042956. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kuntilanak Kuburan Baru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tembok berbahan hebel tersusun lurus memanjang menjadi sekat pembatas antara dua hunian yang berbeda cerita. Di mana hunian pertama merupakan panggung penuh drama yang saat ini kita jalani. Ya, hunian dalam arti sebenarnya alias rumah tempat kita berteduh. Dan hunian kedua ialah tempat bagi mereka bernaung ketika nafas tidak lagi berhembus. Entah apa yang ada di pikiran ayah hingga beliau mengambil perumahan tepat bersebelahan dengan lahan pemakaman umum. Malah rumah yang dipilih pun merupakan rumah yang berbatasan langsung dengan tembok penyekat antara TPU dan lingkungan komplek. Tak ada sedikit bayangan dalam benak bahwasanya kuburan akan menjadi pemandangan di kala pagi dan malam. Belum lagi bayang-bayang rupa wujud para dedemit seperti tergambar dengan sendiri, menghadirkan rasa takut di dalam batin. Hal itulah yang aku dan adik sematawayangku Rian pikirkan di hari pertama kami menempati rumah ini. Namun apa mau dikata, ayah sudah bersabda dan rumah ini setidaknya menjadi hunian yang bagus daripada kami harus terus mengontrak. Begitulah bunda tercinta coba untuk memberitahukan kami. Walau di akhir cerita ketakutan ini memang tidak berlandas dan hal mistik tidak pernah bersinggah menyapa kami. Lambat laun kami pun terpaksa membiasakan diri hidup bersahaja dengan mereka yang tinggal lama. Singkat cerita, 3 tahun lebih kami mendiami rumah tersebut dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Bahkan hamparan pemandangan kuburan atau prosesi pemakaman sudah menjadi hal yang biasa kami lihat. Sama seperti sore itu, rombongan manusia tampak menggotong keranda. Sudah pasti ada yang berpulang hari ini. Langkah mereka terus berjalan sehingga membuatku terkaget. Tatkala baru kali ini lahan yang digunakan sangat dekat dengan posisi rumah berada. Jarak yang mungkin tidak lebih dari 3 meter. Aku sempat heran karena dalam hematku seharusnya sudah ada kuburan lain di sana. Terlebih TPU itu juga bukan TPU yang baru dibuka. Dan yang lebih gila lagi, dengan tidak sadar aku malah mengikuti prosesi pemakaman secara tidak langsung. Karena memang antara komplek dan TPU itu hanya berbatas dinding yang tidak lebih dari 2 meter, di mana mataku masih dapat menyaksikan pemakaman jenazah itu dengan sedikit berjinjit. Aku seperti terhipnotis. Mataku terus melirik tajam detik demi detik prosesi itu. Walau diri ini berada di komplek dan mereka ada di area TPU, aku malah menjadi orang terakhir yang pulang dari pemakaman itu. Sempat diriku ini iseng naik ke atas tembok hanya untuk melihat makam baru itu. Anissa Cahya binti Legiman. Spontan nama almarhum kubaca bahwasanya yang baru saja dikebumikan adalah seorang wanita yang berpulang di usia 28 tahun. Mungkin karena sudah 3 tahun berada di sana, tidak ada rasa ngeri terlintas. Hanya saja, mohon maaf, bila biasanya kuburan baru identik dengan bau serta tebaran bunga-bungaan, namun saat itu aku mencium bau yang sangat busuk seperti berasal dari lahat yang baru ditutup itu. Lupa menjelaskan sedikit tentang diriku. Saat itu aku berstatus pelajar yang baru saja mengenakan seragam abu-abu.
sementara adikku duduk di bangku kelas 2 SMP. Ayahanda merupakan staf kontraktor yang tak jarang harus melanglang buana tatkala job proyek telah tiba. Sementara ibunda merupakan wanita karir yang mendedikasikan waktu sepenuhnya untuk merawat serta mendidik kedua anaknya. Saya tidak suka bahasa ibu rumah tangga, karena bagi saya menjadi ibu yang seutuhnya merupakan profesi yang paling mulia dibanding mereka para wanita kurir kantoran. Balik lagi ke cerita. Keesokan harinya, kala mentari belum sempurna terbit, komplek Citra Heaven, bukan nama sebenarnya, dikejutkan oleh cerita Kang Udin, security komplek tempat kami tinggal. Pagi itu Kang Udin ditemukan warga tertidur di area makam. Tak hayal, kala dia terbangun, badannya terasa lemas, suhu badannya tinggi, malah beliau langsung dilarikan ke puskesmas karena dia kembali pingsan. Kabar burung berembus cepat dari mulut ke mulut, hingga semua warga komplek dihebohkan dengan cerita penampakan kuntilanak. "Iya, ada cewek minta tolong, taunya kuntilanak." Seperti itulah pembicaraan setiap rumah hangat membahas kejadian yang menimpa Kang Udin. Sejak peristiwa itu, Kang Udin enggan melanjutkan kerja sebagai satpam di komplek. Malahan cukup susah bagi warga kami untuk mencari pengganti Kang Udin. Saking cepatnya kabar mistis itu menyebar. Alhasil, untuk shift malam dijaga oleh warga secara bergantian. Malam itu ayah serta seorang warga lain, Pak Karim, mendapatkan jatah berjaga. Karena saat itu bukan malam minggu, tentu saja minim tenaga bantuan yang menemani. Belum lagi rintik hujan sayu berjatuhan, yang semakin membuat keadaan komplek tidak ubahnya mirip dengan keadaan area sebelah. Dari pengakuan ayah, sekitar jam 1, ayah sempat meninggalkan Pak Karim sendiri. Beliau pulang ke rumah untuk menunaikan hajat yang sudah tidak dapat ditahan. Tidak lama, hanya 15-20 menit, ayah sudah kembali ke pos penjagaan. Ayah mendapati keadaan pos kosong dengan gerbang komplek yang terbuka. Ayah sempat merasa takut. Segera diambilnya HP dan menelpon Pak Karim. Bunyi HP itu dekat terdengar, dan ternyata HP Pak Karim tertinggal di pos. Dalam pikiran ayah, mungkin Pak Karim juga kebelet dan pulang ke rumah. Tapi siapa yang membuka gerbang? Apa ada maling? Pikir ayah sejenak. Seorang diri, ayah sempat berjalan dan menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada maling yang bertamu kala itu. Ayah juga masih berpikir Pak Karim akan kembali karena HP-nya tertinggal di dalam pos. Dan ketika ayah hendak mengunci gerbang itu, satu suara terdengar lembut menyapanya. Pak, jangan ditutup dulu," teriak seorang wanita cantik. Ayah terdiam karena tidak mengenali wanita itu. "Mbak siapa? Dari mana?" tanya ayah padanya. "Saya Cahya, Pak, saudari Pak Karim. Maaf mengganggu malam-malam," ucap wanita itu. Ayah tidak langsung percaya dan masih memberikan pertanyaan lain. Terlebih sudah jam 1 lewat, mau kemana wanita pergi, pikirnya lagi. "Lah, rumah saya cuma di depan situ, Pak. Jalan 2 menit juga sampai," terangnya. Ayah mulai mempercayainya karena memang Pak Karim merupakan warga asli setempat. Terlebih lagi ayah mendapatkan penjelasan bahwa wanita itu berkunjung untuk mengantar obat. Ayah tidak membantah. Dibukanya sedikit gerbang sebagai akses keluar. Hanya sekian detik kejadian itu terjadi sebelum satu teriakan mengagetkan dirinya. "Wah, setan!" teriak seorang wanita yang berasal dari salah satu rumah di komplek. Beberapa warga tampak keluar, pergi menuju ke arah suara. Begitu juga ayah yang sejenak terlupa akan sosok wanita yang tadi ditemuinya. Suara itu bersumber dari rumah Pak Karim. Istri Pak Karim tergulai pingsan di teras rumah, sementara seorang anaknya menangis sedu tepat di sampingnya. Sigap mereka bergegas menolong Bu Karim. Anak mereka yang masih balita juga tidak dapat memberikan sebab akibat apa yang terjadi. Malah ayah yang menjadi sasaran pertanyaan.
karena Pak Karim ternyata tidak di rumah pada saat itu. Belum lagi cerita ayah perihal sosok wanita yang ditemui semakin membuat pertanyaan menyerang ayah malam itu. Semua menjadi heboh, warga terpaksa harus bangun dari tidur lelapnya. Belum lagi sosok wanita tersebut sudah tidak ada di pos, semakin menambah kepanikan akan keberadaan Pak Karim berada. Tak ayal komplek kembali heboh dengan cerita mistis. Terlebih setelah mereka menemukan Pak Karim ternyata pingsan di salah satu makam atau TPU yang ada di sebelah komplek. Tepat di jam 3 dini hari, keadaan komplek terasa ramai. Tidak hanya para lelaki, kaum wanita bahkan anak-anak pun tidak luput mencari informasi mengenai apa yang menimpa Pak Karim dan keluarga. Rumah Pak Karim sesak menampung warga yang silih berganti datang untuk melihat keadaan. Menjelang azan subuh berkumandang, baru kondisi Pak Karim dan istrinya bisa diajak berbicara. Pak Karim menuturkan tadi ada seorang wanita yang hendak meminta tolong diantarkan pulang. Wanita itu terlihat sedih dan gelisah, malah nangis, kata Pak Karim menceritakan. Pak Karim sempat meminta wanita itu menunggu, karena saat itu ayah pulang dan beliau sendiri di pos. Tapi entah kenapa saya manut. Ya udah, lagian katanya rumahnya cuma di ujung depan pangkolan. Kalau jalan paling 5 menitan, ucap Pak Karim pada kami. Di tengah perjalanan lah, Pak Karim mulai merasa keanehan. Tidak kalah, wanita itu bertanya perihal kuntilanak yang sempat menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Wong tadi nangis, terus ngomong, saya takut Pak, di rumah saya dekat kok di situ. Kok tiba-tiba nanya itu? Aduh, merinding aku Pak, seru Pak Karim melanjutkan cerita. Saat itu malah harum bunga melati kental tercium. Tapi Pak Karim tetap menceritakan setahu yang dia dengar, bahkan sedikit melebih-lebihkan, hanya untuk bercandaan saja. Hanya saja tatkala Pak Karim mendeskripsikan bentuk kuntilanak itu, sosok wanita itu malah berkata padanya, kayak gini dong Pak wajahnya ya Pak. Pak Karim terkaku, takut akan apa yang ada di depannya. Teman yang sedari tadi bersamanya merupakan kuntilanak yang sedang menjadi bahan pembicaraan warga. Sosok wanita itu sungguh sangat mengerikan. Setengah wajahnya gosong dengan daging yang menganga penuh dengan belatung. Suara kuntilanak itu yang membuat Pak Karim lari tunggang langgang. Aku dikejar Mas, bajuku kayak ditarik-tarik sampai aku jatuh. Wajahnya tepat ada di depan mataku. Nah, tahu-tahu aku pingsan di kuburan lagi, ucap Pak Karim. Beda halnya Pak Karim, istrinya malah mengaku rumah diketuk oleh suaminya. Dia sempat bingung karena Pak Karim seharusnya membawa kunci. Aku buka itu pintu, bapak mukanya pucat, terus duduk di teras. Ya aku ikut, tapi jati, tajak ngomong. Tahu-tahu ada orang nangis. Tak lihat yang tak pijat, udah jadi kuntilanak. Takut aku Pak, seru Ibu Karim terbatak. Dia merinding mengingat kejadian gila yang baru dialaminya. Eksistensi sosok kuntilanak tersebut semakin viral. Seharian setiap rumah hanya membahas perihal terkait. Tidak hanya komplek kami, bahkan warga di luar komplek pun membicarakan hal yang sama. Banyak pertanyaan, siapa sosok wanita yang menjadi demit tersebut? Karena sebelumnya tidak ada horor seperti ini terjadi. Singkat cerita, dalam seminggu ada saja warga yang menjadi korban keusilan kuntilanak itu. Pasti setiap harinya satu warga ditemukan pingsan di area TPU. Tidak lagi warga komplek, warga di luar komplek pun mendapatkan teror yang sama. Begitu juga aku. Kurang lebih sebulan dari peristiwa terakhir, teror demit bergaun putih itu sedikit menurun, walau masih ada yang melaporkan kejadian serupa. Malam itu aku merasa gerah dan ingin sejenak bersantai sembari menikmati segelas kopi pahit yang baru aku seduh. Sendiri aku asik menikmati malam sembari bermain game dari handphone. Kondisi saat itu hanya ada aku, adik, dan bunda tercinta. Ayahanda kembali berpetualang seiring proyek yang kembali berjalan. Malah kala itu, lebih dari 4 bulan ke depan, kami hanya tinggal bertiga di rumah ini. Malam semakin larut,
dan aku masih asik dengan HP yang tergenggam di tangan. Buat apa takut, pikirku. Wong aku juga berada di rumah sendiri. Kuusir ketakutan dan tidak mengacukan kabar miring yang nyatanya aku pun tidak pernah melihat. Terdengar suara nyaring seperti hembasan pasir yang berjatuhan di lonteng. Aku terdiam. Aku lirik ke atas dan suara itu masih terdengar. Psst. Lemparan pasir tiba-tiba menghantam wajah. Aku terkaget dan membuat gelas yang ada di sebelah jatuh. Kulihat sekilas siapa yang melakukan itu, namun tidak seorang pun di sana. Kupastikan kembali, aku menilik lantai dan benar adanya. Ada pasir yang terlempar ke wajahku. Saat itu aku kembali teringat akan sosok kuntilanak itu. Tergesa aku bangun hendak masuk dalam rumah. Brak, brak. Kunci rumah pun tidak dapat terbuka. Aku langsung panik. Dek, Bu, pintunya dikunci ya? Teriakku dari luar. Firasat malam itu sungguh sangat tidak mengenakan. Belum lagi aroma bangkai sangat busuk kembali tercium. Tanganku kembali gemetar, memaksa agar pintu itu dapat terbuka. Hei, hei. Terdengar suara yang memanggil. Hei, hei. Suara itu kembali memanggil. Aku tolehkan pandangan menatap ke arah suara. Astagfirullah, ucapku keras. Aku melihat kuntilanak itu bergelantungan di tembok pembatas TPU dan komplek. Wajah itu sama dengan apa yang aku dengar selama ini. Dia tersenyum kepadaku, seperti bahagia melihatku ketakutan. Aku tidak memiliki keberanian untuk saling bertatap dengan kuntilanak itu. Tangan ini terus mengguncang pedal pintu. Dek, Bu, tolong buka pintu. Seruku terus-menerus yang sudah diselimuti rasa takut yang teramat sangat. Tawa itu terdengar sangat dekat. Hawa pun tiba-tiba menjadi dingin. Aku terpaku. Dia memegangi pedal pintu sembari menutup kedua kelopak mata. Tatkala kurasakan satu tangan memegang pundakku sembari menggoyangkan jarinya seperti memberikan isyarat untuk menoleh ke arahnya. Aku buka sedikit mataku, melirik ke arah tangan itu, tangan yang penuh dengan borok dan luka. Kukunya panjang mengurai berwarna kehitaman. Melihat itu sontak membuatku semakin histeris. Aku berteriak sejadinya sembari menggedor pintu rumah yang tidak kunjung terbuka. Dan semakin keras aku berteriak, dia pun semakin tertawa kencang. Kekrisisan akan iman membuatku hanya bisa tertunduk bersender di pintu itu. Mulut seperti sudah berteriak sekencang-kencangnya, tapi apa daya, hanya kata-kata seperti gerangan yang keluar. Seperti semua kata yang ingin kuucapkan tertahan di rongga tenggorokan. Lama terasa kejadian itu berlalu. Berkali-kali mata tertutup dan kubuka, berharap kuntilanak laknat nan menyeramkan itu segera pergi. Namun tetap saja sosok dedemit ini berada tepat di hadapanku, dan tidak ada yang lebih horor ketika kulihat mulutnya memuntahkan darah dan belatung. Darah dan belatung itu tidak henti bercecer di lantai tepat di mana aku terduduk. Badanku terasa tidak bertulang. Keringat dingin tidak henti mengalir di dahi menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Terasa tangan menepuk kembali pundakku. Kak, kamu kenapa? Teriak ibu dari arah belakang. Alhamdulillah, pintu ini akhirnya terbuka. Kuntilanak, Bu, seruku. Us, ngawur kamu. Ayo masuk, jangan mengada-ngada. Ucapnya kembali. Ada, Bu, aku gak bohong. Tadi dia pas di depanku, kataku kembali. Aku bangun dari dudukku. Wajahku masih pucat dengan jantung yang berdebar kencang. Aku lirik segala penjuru, memastikan kejadian yang baru terjadi. Benar sosok itu tidak ada. Ketenangan itu hanya sementara. Ternyata itu belum berakhir. Dia masih menyiapkan satu kado kejutan bagiku. Iya, kamu gak bohong. Aku percaya. Terdengar suara lirih tepat di belakang. Bukankah tadi ibu di belakang? Kenapa suara itu sangat mengerikan? Aku putar badan perlahan
dan kembali aku histeris hingga pingsan ketika kuntilanak itu yang ternyata berada di belakang dan pintu itu nyatanya masih tertutup. Kepalaku terasa nyeri. Perlahan ku coba melihat sekitar dengan pandang yang masih berkunang. Di mana aku? Ini bukan di rumah, ucapku dalam hati. Jauh aku memandang ke arah depan, hanya hamparan kosong yang aku dapati. Belum juga seutuhnya roh di dalam raga menyatu. Satu pandanganku tertuju melirik sekelebat bayangan putih yang dari tadi seperti bergerak dengan cepat. Kilasan itu muncul sesekali dan seperti sedang mengarah padaku. Lagi dan lagi, aroma busuk kembali tercium menyengat di hidung. Aku kembali was-was. Dengan kaki yang terasa linu, tubuhku gemetar, seakan paham kuntilanak itu masih akan mengganggu. Ketakutanku kian menjadi nyata, tatkala suara tangis terdengar berdengung di hening malam. Sayu tangis itu berasal dari seorang wanita yang duduk tidak jauh dari tempatku berdiri. Hanya 4 meter jarak di antara kami, yang membuat jantungku kembali berdebar cepat. Pelan langkahku berjalan mundur, sembari tetap mengarah ke sosok wanita itu. Karena aku yakin wanita itu pasti sosok kuntilanak yang dari tadi mempermainkanku. Perlahan langkahku mulai menjauh darinya. Kuatur nafas, mengatur strategi akhir untuk berlari sekencangnya. 1, 2, 3. Kubalikan badan dan mulai berlari. Brak! Langkahku langsung terhenti. Tubuhku jatuh akibat membentur sesuatu. Anjir, sakit banget. Langsung ku coba berdiri dan kembali berlari. Hanya saja aku tidak mampu. Tubuhku bergedik hebat. Bukan karena dia kembali muncul di hadapanku, tetapi karena apa yang tadi membuat diri ini terjungkal. Satu makam ada di sana, dan nisan dari makam itulah yang tadi membuat langkahku tersandung. Mataku tajam menatap nisan, membuat aku menyadari siapa sosok kuntilanak yang selama ini mengganggu warga. Batinku berkata, apakah dia sosok wanita penghuni kuburan baru itu? Anissa Cahya binti Legiman. Lisanku membaca tertatih tulisan pada kayu itu. Dengan sisa tenaga dan tubuh yang sangat gemetar, aku balikan badan menghadap ke arah suara tangis yang tidak hentis dari tadi. Sosok itu tidak lagi dalam posisi duduk. Walau dia masih berada di posisi yang sama, namun penampakannya tidak lagi dalam wujud manusia. Tawanya kembali bergema seiring dengan penjenangan asli dari wujudnya. Kuntilanak itu kembali ada di hadapanku, menatap tajam dengan sedikit senyum tipis dari wajahnya yang penuh dengan borok luka. Darah seperti turun dengan cepat. Aku kembali terduduk lemas seperti akan pingsan kembali. Pandanganku mulai kabur. Sekilas, kulihat kuntilanak itu sudah berada di depanku. Dia kembali tertawa dengan wajahnya yang sudah menempel di mukaku. Mudah ditebak, aku ditemukan di area pemakaman, hanya saja lebih gila dari kejadian Kang Udin dan Pak Karim. Tidak lama bagi warga menemukanku. Ketika ibu mendapati diri ini tidak ada di rumah dan jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sigap ibu meminta bantuan warga untuk mencari, dan belajar dari kejadian sebelumnya, TPU menjadi tempat pencarian pertama. Di sanalah tubuh ini terbaring di salah satu makam yang ada. Namun, hal yang lebih konyol ketika aku terbangun. Aku tersadar menjelang maghrib tiba. Dengan kata lain, diri ini hampir seharian tidak sadarkan diri. Tatkala mata terbuka, sudah ada ibu dan ustadz serta beberapa warga yang sedang melantunkan doa kala itu. Dan penjelasan ibu selang sehari setelah diriku tersadar. Sedari ditemukan, aku terus mengigau serta demam tinggi. Bukan hanya itu, nama Anissa Cahya binti Legiman acap kali terucap dalam igauanku, ucap ibu padaku. Karena ngigauan itu juga, warga jadi mencari makam terkait dan menghubungi sanak keluarga dari almarhumah. Namun agak lama pihak keluarga menanggapi keluhan warga tersebut. Bahkan sempat terjadi cekcok ketika ada pihak keluarga datang menemui panggilan tersebut. Mereka tidak dapat menerima perkataan warga
bahwa sosok almarhum gentayangan, bahkan menjadi kuntilanak yang acap kali menebarkan teror. Terus apakah semua berakhir selang pertemuan itu? Tentu saja tidak. Tidak semudah itu semua berakhir. Kisah teror kuntilanak semakin intens terjadi yang membuat warga kian resah. Kunti si Cahya, penghuni kuburan baru. Begitulah sosok demit itu mendapatkan panggilan dari sekitaran warga TPU, termasuk warga komplek tempatku bernaung. Hujan rintik jatuh membasahi tanah. Hari baru saja meranjak menuju malam. Suara azan Isya merdu terdengar. Dari ujung pengkolan satu, kendaraan roda 2 pelan melaju. Seorang gadis tampak mengendarainya. Dia terlihat bingung, menilik kanan dan kiri, mencoba menemukan rute terbaik menuju rumah sanak saudaranya. Gerimis kala itu membuat warga malas untuk berkeliaran, yang pastinya membuat jalanan terasa sepi. Wanita itu tidak tahu harus kemana untuk bertanya, hingga pandangannya menatap sosok seorang wanita yang baru keluar dari area pemakaman. Walau sedikit merasa heran, namun dalam benak si pengendara, mungkin dia baru saja menyekar dan berharap sosok wanita itu bisa menuntun dia menuju ke tempat yang dicari. Pelan diarahkannya, motor itu melaju hingga menghampiri sosok tersebut. "Misi mbak, mau nanya, kalau alamat komplek ini sebelah mana ya?" ucap si pengendara sopan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia terlebih dahulu menatap wajah si pengendara dan memberikan senyum yang malah membuat pengendara wanita itu bergidik. Ada perasaan horor muncul ketika dia melihat sosok wanita itu tersenyum. "Tahu mbak, ini komplek rumah saya di situ," balasnya sembari menunjuk ke satu arah. "Boleh saya nebeng sekalian mbak, hitung-hitung nganterin mbak ke sana, dekat kok," ucapnya kembali sekaligus meminta kepada pengendara tersebut. Sebenarnya si pengendara sedikit ragu memberikan tumpangan, tapi karena lagi dan lagi tidak ada pilihan dan wanita itu mengatakan dia juga tinggal di alamat yang sedang dituju, maka dia memperbolehkan sosok itu turut serta bersamanya. Tidak lama perjalanan itu terjadi. Kurang dari 5 menit mereka tiba di salah satu rumah megah bertingkat. Sosok wanita yang ditemui si pengendara di TPU meminta turun tepat di rumah megah itu. "Stop mbak, ini rumah saya," ucapnya. "Ayo mbak, masuk dulu," katanya kembali seraya memegang tangan si pengendara. Bak terkena sihir, motor itu diarahkan masuk ke dalam rumah. Pengendara wanita itu sangat terpesona melihat kemegahannya. Apalagi saat dia masuk ke dalam rumah, perabotan kelas 1 menghiasi seisi rumah. Si pengendara diajak mengitari rumah hingga langkah mereka terhenti di ruang makan. Tertata meja dengan berbagai makanan mewah. Hanya saja ada satu yang mengganjal. Untuk rumah seluas dan semegah ini, tidak ada satu manusia pun yang dijumpai oleh dirinya selain wanita yang sedari tadi bersama. "Kok sepi ya kak? Dari tadi nggak ada orang lain selain kita," ucap pengendara itu kepadanya. "Iya, semenjak kepulanganku beberapa bulan lalu, rumah ini selalu sepi," katanya dengan wajah yang sedih. "Maaf kalau kakak tersinggung." "Iya nggak apa-apa, kamu belum makan kan? Ayo kita makan dulu, nanti selesai makan, kamu saya antar ke sana," serunya kembali. Berdua mereka duduk. Si pengendara tampak menahan ludah, menahan keinginan untuk segera bersantap dengan menu yang pastinya nikmat. Pengendara wanita itu seperti tidak dapat menahan diri. Selang diperbolehkan menikmati makanan, dia mulai mencicipi satu persatu menu yang tersaji. Daging, udang, sayur-sayuran. Tangannya dan mulutnya seperti tidak dapat berhenti, padahal sudah sepiring lebih dia melahap. Sembari santap malam itu, mereka semakin akrab. Banyak pertanyaan yang dilontarkan si pengendara pada sosok wanita itu, hingga satu jawaban membuat jantungnya berdetak hebat. "Maaf kak, kalau boleh tahu sebelum pulang ke sini, memang kakak asli mana?" tanyanya. "Sama seperti kamu," jawabnya singkat. Pengendara itu seketika merasa aneh dan tertawa sedikit.
"Ah, kakak bisa saja," katanya belum menyadari. "Iya, aku tidak bohong. Aku sama seperti kamu manusia," jawabnya kembali. "Ah, kalau dulu manusia, sekarang demit dong kak," jawab pengendara spontan. "Iya kak," kata wanita itu. Si pengendara terdiam, makanya terhenti. "Jangan bercanda kak," tanyanya. Seketika, sosok wanita itu berubah menjadi kuntilanak dengan penampilan yang sungguh sangat mengerikan. Rumah mewah itu sirna berganti area pemakaman. Begitu juga dengan makanan yang ada di tangan si pengendara. Didapati daging nikmat yang ada di tangannya berubah menjadi tanah yang dipenuhi belatung dan cacing. Wah! Pengendara itu langsung termuntah mengetahui apa yang barusan dia makan. Wajahnya pucat dengan tubuh yang sudah tidak dapat dia gerakan. Mulutnya seakan terkunci. Seketika itu juga si pengendara pingsan seiring dengan kuntilanak cahaya yang berada tepat di wajahnya. Menurut penuturan Bu Indah, sosok si pengendara sempat terbangun dan mendapati diri berhadapan dengan kuntilanak pada ruangan yang hanya berukuran 2 meter, seperti berdua dalam satu lahat, ucapnya. Aku bergidik. Ternyata apa yang ku alami tidak sehoror kejadian itu. Namun peristiwa akhir itu membawa kabar baik di akhir kisah teror Cahya si penghuni kuburan baru. Walau sedikit tidak manusiawi, warga kekeh akan membongkar makam itu bila tidak ada kejelasan dari sanak keluarganya, yang akhirnya sanak saudara almarhumah mengalah dan memugar makam tersebut guna dipindahkan ke tempat lain. Saat prosesi pemugaran, dari mulut warga pecinta gibah banyak yang mengatakan kondisi mayat sungguh sangat mengenaskan dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Jangankan warga yang melihat, malah dari personil keluarga dan pekerja yang membantu saat itu, banyak yang tidak dapat menahan diri hingga muntah di sekitaran makam Cahya. Wallahu alam, cukup Tuhanlah yang maha mengetahui dan maha mengampuni. Walau rumor itu terus menjadi cerita asupan keseharian, setidaknya semenjak pemugaran makam Cahya, sosok kuntilanak itu pun tidak pernah lagi meneror warga. Dan sebagai penutup, semoga Cahya tenang di alam barunya dan tidak ada lagi teror dari kuntilanak Cahya, si penghuni makam baru. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.